Tata tertib acara Natal Sekolah Minggu, Rengat 20 Desember 2020 pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah masing-masing anak sekolah minggu, dan tema Aku Anak Terang dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, dan subtema melalui Natal Sekolah Minggu ini, anak-anak diharapkan untuk tetap menjadi terang dimanapun berada. Sebelum kita memulai acara kebaktian, mari kita dengarkan ucapan selamat Natal dari guru sekolah minggu. Selamat Natal adik-adik, tetap bersukacita ya menyambut Natal hari ini. Walaupun kita berjauhan, tetapi hati kita berdekatan. Kita harus bersyukur masih tetap bisa bernatal di rumah kita masing-masing. Selamat Natal ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal adik-adik, salam sehat ya. Kakak berharap adik-adik senang dan bahagia di hari Natal ini. Tetap bersukacita ya dan bergembira, semoga bahagia. Salam Natal. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat ya di masa pandemi ini. Semangatnya terus menyala ya dalam menyambut Natal ini. Persiapkan hati dan pikiranmu untuk fokus ya. Selamat Natal adik-adik. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya nih? Wah, sepertinya sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa di sekolah minggu. Tapi walaupun begitu, kalian tetap semangat kan menyambut Natal sekolah minggu kita ini. Dan kakak mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat Natal adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sukacita menyambut Natal kita hari ini. Walaupun kita berjauhan, Natal kita secara virtual, Inang yakin adik-adik tidak merasa turun semangatnya, tapi semua boleh bersukacita. Juga boleh salam papa mama yang di kiri kanannya, adik kakaknya. Selamat Natal untuk kita semua. Mari kita ikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita dan juga hikmat dan hening melangsungkan ibadah kita ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuki acara kebaktian. Hai dunia, gembiralah, telah lahir Yesus Kristus, Sang Bayi yang telah lama dinantikan di dunia, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 3. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan dihiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan oleh firman-Nya, agar aku bertumbuh seturut dengan kehendak-Nya. Kita bernyanyi lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat Natal adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik di rumah ikutin Inang. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang masih memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Yesus, Engkau telah lahir di hati kami, dan pada saat ini kami merayakan kelahiran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Ayo kita ambil Alkitabnya, kita buka Matius pasal 5 ayat 14 yang A dan ayat 16. Karena tema Natal kita adalah Aku adalah anak terang. Jadi kita buka Alkitab kita Matius 5 ayat 14a dan 16. Inang baca untuk kita ya. Kamu adalah terang dunia.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tahu kan apa itu terang? Pasti tahu ya. Terang bisa berasal dari sebuah cahaya, sebuah sinar, di mana kalau ada keadaan yang gelap, ada sebuah cahaya, ada sebuah terang, maka ruangan itu akan bersinar dan tidak gelap lagi. Nah, sekarang Inang mau menceritakan tentang sang terang itu yang datang ke dunia dan lahir di hati kita masing-masing melalui perayaan Natal ini. Pasti adik-adik sudah tahu ceritanya tentang Tuhan Yesus yang lahir. Tapi di sini Inang mau menceritakan kembali tentang sang terang yang lahir ke dunia ini. Semua mau mendengarkan cerita Inang kan? Oke, kita dengar ya, kita simak baik-baik, tidak boleh ada yang ngantuk ya. Oke, nanti di setiap Inang cerita ada gambar-gambar yang berganti-gantian. Jadi adik-adik harus melihat dengan cermat ya. Di sini di gambar yang pertama ini kita lihat pada suatu hari ada seorang malaikat yang datang ke Nazaret menjumpai Maria. Lalu kita lihat di gambar ini, Maria terkejut. Nah, siapa nama malaikatnya? Ada yang tahu? Ya, nama malaikatnya adalah malaikat Gabriel. Dia datang menjumpai Maria, lalu memberitahukan bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang akan diberi nama Yesus. Tapi pada waktu itu, Maria masih dalam keadaan sangat terkejut. Pada waktu itu, memang Maria hanya masih bertunangan dengan Yusuf. Mereka belum ada ikatan yang sah, sehingga Maria sangat terkejut ketika dia diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Lalu pada akhirnya Maria mengatakan kepada malaikat itu, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang dikatakan." Lalu kemudian tak lama setelah dari malaikat datang menjumpai Maria, terberitalah pemberitahuan di negeri itu pada waktu itu melalui kaisar yang bernama Kaisar Agustus. Nah, pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan ke seluruh dunia agar setiap orang mendaftarkan dirinya masing-masing. Nah, di daerah Syria, waktu itu yang menjadi wali negerinya adalah Kirenius. Maka setiap orang harus mendaftarkan dirinya di kotanya masing-masing. Demikian juga dengan Yusuf dan Maria, mereka harus mendaftarkan dirinya masing-masing karena Yusuf dan Maria sudah bertunangan dan Maria dalam keadaan sedang mengandung, maka Yusuf membawa Maria dari Nazaret ke daerah Yudea di kota Daud, yaitu kota Bethlehem, untuk mendaftarkan mereka. Lalu pada waktu itu tibalah bagi Maria untuk melahirkan, dan dia melahirkan seorang anak di kandang domba yang dibungkus dengan kain lampin. Lalu ada gembala-gembala di daerah itu yang dijumpai oleh seorang malaikat, dan malaikat itu mengatakan kepada gembala-gembala bahwa hari ini di kotamu akan lahir seorang juru selamat. Kemudian pada waktu itu juga datanglah orang-orang Majus dari timur untuk melihat kelahiran Yesus yang adalah sang pembawa terang, juru selamat itu. Mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur untuk memuji, memuliakan, menyembah Yesus yang lahir. Lalu datanglah gembala-gembala ke kandang domba di tempat Yesus dilahirkan bersama-sama dengan orang Majus dari timur, dan mereka bernyanyi-nyanyi, memuji, memuliakan Yesus yang lahir di kandang domba. Adik-adik sekalian, Yesus yang lahir itulah pembawa terang di hati kita masing-masing,
Dia yang lahir itu ke dunia ini adalah sang terang. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi pendamaian, bentuk pendamaian antara Allah dengan manusia karena manusia telah banyak melakukan dosa. Lalu Yesuslah sebagai pendamainya. Dialah pembawa terang itu. Dia menjadikan dirinya pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Lalu adik-adik sekalian, siapa di sini yang mau menjadi pembawa terang? Nah, tentu kita semua mau menjadi pembawa terang seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Kalau kita tahu lilin yang kita pakai kalau dalam keadaan gelap, kita nyalakan lilin itu, lalu lilin itu perlahan demi perlahan akan melelehkan dirinya dan dia mengorbankan dirinya untuk memancarkan cahaya yang terang. Berarti kalau adik-adik mau menjadi pembawa terang, harus mau mengorbankan dirinya, memberi kasih kepada semua orang yang kita kasihi. Kiranya kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi sumber-sumber terang, pembawa berkat dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Demikian renungan kita hari ini. Selamat Natal ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Ikuti Inang ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah bersapaan dengan kami. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak pembawa terang, dimanapun kami berada. Baik itu di keluarga, baik itu di sekolah, baik itu juga di lingkungan tempat kami tinggal, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami sangat bersuka cita. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2, Alam Raya Berkumandang.
Semuanya baik diciptakan oleh Allah di dunia ini. Mari kita dengarkan liturgi berikut ini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya kita ciptakan hati dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan yang bumi. Amin. Amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan angin dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan angin dan bumi. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Amin. Mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berkumandang di angkasa raya, sangkala sorgawi megah. Sorak, nyanyikanlah kidung indah. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1-2. Gita Sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa
6 hari lamanya Allah menciptakan seisi dunia ini dan kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Marilah kita dengarkan liturgi berikut ini. Allah menciptakan terang lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, serta Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Hari ketiga Allah menciptakan daratan dan laut. Darat tempat agar manusia, pohon, dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kumpulan air itu dinamainya laut. Matahari, bulan, dan juga bintang diciptakan Tuhan pada hari keempat sebagai benda penerang yang memancarkan sinar pada waktunya. Amin. Menjadikan manusia dengan tangannya melalui kuasanya pada hari ke-6. Raja mulia telah hadir di tengah kita. Segala umat telah melihat kemuliaannya yang penuh kasih dan kebenaran. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1-2. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi tujuanmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercelah. Bunda Maria diberi karunia, melahirkan kita kudus dan mulia. Salam salam. Manusia adalah mahkota penciptaan yang diberi kuasa memelihara ciptaan. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu manusia menderita karena dosa-dosanya sendiri. Kita dengarkan liturgi berikut ini. Allah memberkati manusia dan memberikan Taman Eden sebagai tempat tinggal mereka. Taman itu penuh dengan pohon anggur. Di dalam taman itu ada 4 sungai jernih, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Allah memberi mandat kepada manusia untuk menguasai bumi dan memeliharanya, menjaga dan merawatnya. Buah yang ada di taman itu disediakan untuk makannya manusia, tetapi ada satu buah yang ada di tengah-tengah. Karena itu Tuhan melarang manusia untuk memakannya. Amin. Iblis menggoda manusia untuk memakan larangan itu, dan manusia pun memakannya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan menghukumnya dan mengusir semua dari taman itu. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab
Demikianlah manusia diciptakan menurut rupa Allah, tetapi manusia lupa akan dirinya, dan pada akhirnya menjadi sombong dan ingin setara dengan Allah penciptanya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia larut ke dalam dosa. Maka Tuhan berkata, "Lakukanlah apa yang adil dan yang sesuai dengan hukumku. Sebab sebentar lagi aku akan datang menyelamatkan kamu." Kita dengarkan liturgi berikut ini. Baiklah, manusia itu bertobat dan kembali kepada Allah. Barang siapa percaya kepada Allah tidak akan binasa, akan tetapi dosanya akan diampuni. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk yang ada di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Penuturan Allah bukanlah hal yang sia-sia. Demi kebaikan manusia, marilah kita kembali dari jalan gelap menuju terang yang ilahi. Tidak berguna membangkang di hadapan Tuhan. Sungguh Allah menyediakan tempat yang terbaik bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saat ini ketika kita mendengar suara Allah, marilah kita memuliakan hati kita, sehingga keselamatan yang daripada Allah tidak berlalu dari kita. Bukankah segala perkataan Allah telah hidup di dalam kita dan diam di dalam kita? Bukankah firman Allah telah berdengung di telinga kita? Lalu mengapa kita harus mengunci hati kita? Karena itu bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu akan datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit di atasmu. Sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya keselamatanmu akan datang, karena itu bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Sebab sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamai Immanuel, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Allah menyediakan keselamatan daripadanya. Camkanlah dan terimalah Allah dalam hidupmu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberi untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya. Tuhan Allah adalah penyayang, pengasih, berlimpah kasih setianya untuk mengasihi kita semua manusia. Tuhan tidak pernah membalaskan dosa yang kita perbuat, tetapi Dia mengampuninya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena itu sujudlah di hadapan Tuhan, karena Dia akan mengampuni semua dosamu dan mengasihi kita semua. Kiranya kasih Tuhan Allah mengalir di hatiku, di hatimu, dan di hati kita semua. Pada hari ini baiklah kita semua saling mengasihi seperti Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin.
Kedatangan Mesias adalah melalui hambanya, Maria, yang melahirkan Yesus di Bethlehem, kota Daud. Mari kita saksikan liturgi berikut ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret ke Galilea di Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari kota Daud. Mereka di situ tibalah bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan anak laki-laki. Anaknya yang sulung dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka ketakutan. Amin. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lihatlah, ia ada sebagai bayi munggil. Allah yang besar menjadi kecil dan menatap kita dengan harapan agar kita pun mau menjadi kecil. Hanya seperti seseorang bayi tak berdaya, iman kita diajarkan. Domba yang hina menjadi saksi hidup untuk kelahiran Sang Raja Agung, mengajarkanku dan kamu untuk belajar. Dia datang dengan segala kerendahan, tanpa warna yang germalakan, dengan rupa yang sederhana. Dialah Yesus, anak Daud, tunas yang tumbuh di Bethlehem dan di hati kita manusia. Amin. Gloria bagimu, namamu yang maha kudus. Engkau datang memperdamaikan manusia dengan dirimu. Lihatlah, kesempurnaan kini telah lahir, bumi penuh dengan sukacita. Amin. Alam raya berkumandang dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit, dan sudut-sudut kota, dan alam-alam desa seluruhnya bergemuruh mengadakan keagungan Sang Raja telah lahir. Amin. Melihat sang bayi Natal agar kita berhenti saling membenci, agar kita kembali ke jalan yang benar. Karena sekali kita meminta, Dia akan memberi. Sekali kita mengetuk pintu palungan, akan terbuka. Amin. Benda lampu kecil-kecil tampak beradu jadi satu. Bertautan erat berlomba memancarkan cahaya pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu. Mengingat Sang Juru Selamat telah tiba, bersama sukacita yang lebih mendalam pada sebuah kisah gembira. Aku tenggelam kepada anak manusia yang pernah mendiam ditunjukkan oleh bintang Natal. Yesus, akhirnya kau datang jua. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Katanya kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita luar biasa. Bagi yang mau percaya, Dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan dosaku. Datanglah padanya, jangan hanya duduk terpaku. Yesus lahir untuk menerimamu. Natal adalah hari yang paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupkan sukacita di setiap lampu kecil yang menyala. Sambutlah Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dia telah lahir untuk kita. Oleh sebab itu, dengar dan lakukanlah firman Tuhan dengan setulus hati sebagai balasan kasih Allah kepada kita. Mari kita dengarkan liturgi berikut ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Amin. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan Dia. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Tidak sesatkah orang-orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih setia yang daripada Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Maka dari itu, lakukanlah yang baik dan jauhi yang jahat. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menghutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, agar nyatalah kasih Allah dalam kehidupan orang percaya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Pujilah Dia karena anugerahnya. Bersama-sama kita bergembira menyambut kehadirannya. Menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1-2. Hai mari berhimpun. Adalah kasih. Karena kasih Allah telah menciptakan dunia dan segala isinya. Karena kasih juga Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih juga yang kini diwariskan kepada kita dan tinggal diam dalam diri kita masing-masing. Semuanya kita memiliki kasih, dan kasih itu yang mengikat kita satu dengan yang lain. Dengan kasih dan di dalam kasih, kita masing-masing berkomunikasi dan bermasyarakat. Peliharalah kasih persaudaraan. Kita dengarkan liturgi berikut ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan saat ini atas kasih dan sayangnya yang masih kita rasakan. Dan harus kita ciptakan kepada saudara kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Peliharalah kasih persaudaraan.
Dengan kasih kita menjadi lebih memahami perbuatan ajaib yang dilakukan Allah kita. Dengan kasih kita menjadi mampu menerima dan memahami perbuatan ajaib yang dilakukan Allah kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Hidup di dunia ini pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan. Jika kita hanya memikirkan perbedaan itu, maka itu dapat menghancurkan hubungan kita. Namun karena kasih, perbedaan itu menjadi suatu motivasi untuk kita saling menerima kekurangan dan kelebihan. Peliharalah kasih persaudaraan. Dengan kasih, apa yang diperbuat orang lain kepada kita dapat ditutupi, sehingga tidak akan terjadi perkelahian, peperangan yang akan membawa akibat buruk. Peliharalah kasih persaudaraan. Karena kasih, kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan perbuatan baik yang didorong oleh kasih. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih tidak akan terjadi di dalam persekutuan kita yang mau memandang muka, memandang kedudukan, memandang materi sebagai patokan untuk bersekutu. Tetapi kita melihat dan menerima orang lain di dalam kasih Tuhan Yesus. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Marilah kita memelihara kasih persaudaraan yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Amin. Tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas firman Tuhan dan atas segala berkat yang telah kita terima darinya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 sambil mengumpulkan persembahan.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Sampai bertemu di Natal tahun depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.